Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, NPM 719212870. Saya dari Universitas Wiraraja Sumeneb Madura. Di sini saya akan mempresentasikan kembali yaitu pada mata kuliah Manajemen SDM lanjutan, yaitu dengan judul Kepuasan Kerja. Adapun pengertian dari kepuasan kerja didefinisikan sebagai keadaan emosional yang menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap satu pekerjaan. Menurut Locke 1976, tingkat kepuasan kerja seseorang karyawan adalah manifestasi dari perasaan positif dan negatif mengenai tempat kerja dan pekerjaan itu sendiri. Menurut Arif N. Conan 2012. Adapun manfaat kepuasan kerja. Menurut Robinson dan Conner tahun 2000, manfaat kepuasan kerja antara lain yaitu yang pertama, menimbulkan peningkatan kebahagiaan hidup karyawan, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja, pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan, meningkatkan gairah dan semangat kerja, mengurangi tingkat absensi, mengurangi labor turnover perputaran tenaga kerja, mengurangi tingkat kecelakaan kerja, mengurangi keselamatan kerja, meningkatkan motivasi kerja, menimbulkan kematangan psikologis, dan menimbulkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Adapun indikator kepuasan kerja. Yang pertama yaitu isi pekerjaan, penampilan tugas pekerjaan yang aktual dan sebagai kontrol terhadap pekerjaan. Yang kedua, supervisi. Yang ketiga yaitu organisasi dan manajemen. Dan yang keempat, kesempatan untuk maju. Yang kelima, gaji dan keuntungan dalam bidang finansial. Dan yang keenam yaitu rekan kerja. Dan yang terakhir yaitu kondisi kerja. Adapun faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, perbedaan. Yang ketiga, pencapaian nilai. Dan yang keempat, keadilan. Dan yang terakhir yaitu komponen genetik. Adapun faktor penentu kepuasan kerja. Yang pertama yaitu gaji atau upah. Gaji atau imbalan akan mempunyai dampak terhadap motivasi kerja seseorang jika besarnya imbalan disesuaikan dengan tinggi prestasi kerjanya. Dan yang kedua yaitu kondisi kerja yang menunjang. Perusahaan harus membuat kondisi kerja yang nyaman dan menyenangkan sehingga kebutuhan-kebutuhan fisik terpenuhi dan menimbulkan kepuasan kerja. Adapun akibat dari ketidakpuasan atau ketidakpuasan kerja. Dan yang pertama yaitu kinerja, kedua ketidakhadiran, yang ketiga motivasi, dan yang keempat konflik, dan yang kelima sikap. Yang keenam masalah kesehatan, yang terakhir yaitu rawan kecelakaan. Adapun cara mengukur kepuasan kerja dengan menggunakan single global rating dan summation score. Dalam suatu organisasi, ketidakpuasan kerja dapat ditunjukkan melalui berbagai cara. Yaitu Robin and Jage tahun 2009 menerangkan ada 4 respon yang berbeda terhadap ketidakpuasan kerja. Yaitu yang pertama exit, yang kedua voice, yang ketiga loyalty, dan yang keempat yaitu neglect. Mengukur kepuasan kerja. Mengukur kepuasan kerja itu yaitu menurut Job Descriptive Index JDI, yaitu pengukuran standar terhadap kepuasan kerja, bahwa terdapat 5 dimensi pekerjaan yang menggambarkan elemen utama dari pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang, yaitu pekerjaan itu sendiri, supervisi, pemberian upah, promosi, dan mitra kerja. Pengaruh ketidakpuasan kerja dalam kinerja karyawannya yaitu kepuasan dan produktivitas, kepuasan dan ketidakhadiran, kepuasan dan perputaran. Adapun pengukuran kepuasan kerja, yang pertama yaitu rating scale atau rating scale dan kuesioner, dan yang kedua yaitu critical incident, dan yang ketiga yaitu interview. Adapun cara meningkatkan kepuasan kerja. Menurut Greenberg dan Baron tahun 2003, halaman 159,
memberikan saran untuk mencegah ketidakpuasan dan meningkatkan kepuasan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat pekerjaan yang menyenangkan, dan yang kedua orang dibayar dengan jujur, dan yang ketiga mempertemukan orang dengan pekerjaan yang cocok dengan minatnya, dan yang keempat menghindari kebosanan dan pekerjaan berulang-ulang. Adapun meningkatkan kepuasan kerja, menurut Ligio, peningkatan kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan perubahan struktur kerja. Yang kedua, melakukan perubahan struktur pembayaran. Dan yang ketiga, yaitu pemberian jadwal kerja fleksibel. Dan yang terakhir, mengadakan program yang mendukung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.